Nah, salah satunya ini adalah kasus pada MDR. Nah, ini saya kutip dari jurnal ini dari BMC Infectious Disease yang merupakan Q2 dengan high index yang baik yaitu 122. Kemudian berikut ada outline-nya dari introduction. Seperti yang kita tahu bahwa TB ini memang masih menjadi salah satu permasalahan yang sangat meresahkan di bagian negara dan tropis seperti Indonesia yang memiliki banyak kasus TB dan challenging yang lainnya itu adalah di mana kasus MDR TB ini semakin banyak semakin banyak meningkat. Tentu kita akan bertanya-tanya kapan kita bisa memiliki peranan sebagai dokter bedah untuk dalam penanganan MDR ini. Terutama dari kutipan dari jurnal ini pada studi pada tahun 2012 di mana hanya 50% saja untuk pasien dengan MDR TB memiliki kategori keberhasilan treatment dari pengobatannya. Di uh, paper ini menyarankan bahwa timbangan pembedahan pada pasien-pasien dengan MDR itu dengan berguna untuk sebagai adjuvant therapeutic strategi untuk berusaha untuk menghilangkan uh, parenkim uh, paru yang mengalami infeksi tersebut. Namun kelemahan lagi-lagi kelemahannya di sini adalah timing dari surgery tidak terlalu banyak dibahas. Kita akan bahas nanti. Kemudian berikut adalah Bapak dari review yang dilakukan oleh meta-analysis ini, di mana specifically dia akan melakukan pembedahan pada pasien-pasien yang memiliki kriteria-kriteria tertentu, yaitu seperti pasien mengalami XDR terutama, dan kemudian pasien-pasien dengan localized lesion. Jadi hanya pasien-pasien yang mengalami localized lesion yang dilakukan reseksi. Kemudian di sini juga sempat mention bahwa adanya pembedahan ini dilakukan dalam waktu 12 setelah dilakukan kemoterapi, setelah dilakukan pemberian pengobatan. Kemudian ini metodenya seperti yang kita tahu dengan systematic review kita menggunakan Prisma checklist, kemudian juga dengan berikut search engine-nya, kemudian dari search strateginya kita seperti yang kita tahu bahwa dengan Prisma dan Pico dan untuk mengetahui outcome. Kemudian dari outcome measure ini uh, dari meta analisis ini berusaha untuk menyimpulkan uh, kriteria dari keberhasilan dari outcome ini berdasarkan dengan WHO, yaitu beberapa outcome dan salah satunya juga ada adverse event dari pembedahan pada pasien-pasien dengan MDR. Nah, dari meta analisis ini berhasil mengumpulkan 20 studi. Nah, 20 studi ini rinciannya itu adalah hanya 6 meta analisis dan 14 primary research article. Nah, di sini yang uniknya adalah uh, dari 14 artikel ini yang merupakan ada original artikel, hanya 2 prospektif saja dan 12 retrospektif study. Jadi penelitian di bidang ini masih sangat terbuka lebar bagi kita di bidang pembedahan untuk mencari efek dari pembedahan pada pasien-pasien MDR. Jadi hanya masih 2 prospektif study saja. Dan kemudian dari kelemahan dari salah satu studi-studi ini terdapatnya heterogenitas yang cukup signifikan, yaitu dari populasi yang mengalami uh, mendapatkan pembedahan itu hanya sekitar 7-77 pasien aja. Kemudian sementara yang tidak mengalami pembedahan 41 sampai 1.347 pasien. Jadi sangat ketara heterogenitasnya. Jadi masih sangat terbuka lebar untuk penelitian di bidang ini. Kemudian ada beberapa studi juga yang menyebutkan tentang prevalensi dari XDR dan kaitannya dengan HIV. Berikut ini adalah hasil dari analisis dari jurnalnya. Jadi hanya 20 penelitian saja. Nah, di sini saya sebenarnya ingin mengajak tidak hanya masukan mengenai tentang pembedahannya atau efek dari pembedahannya aja, tapi membuka wawasan pada kita bahwa penelitian di bidang ini masih sangat terbuka lebar. Nah, berikut ada yang saya kutip yaitu uh, ada 3 yang menurut saya lebih menarik, yaitu ada 2 uh, penelitian mengenai prospektif tadi, kemudian melakukan follow up, kemudian yang satunya adalah meta analisis yang cukup baik itu. Berikut adalah yang saya lingkari yaitu ada
penelitian dari Gegia pada tahun 2012 dan Skyloop pada 2013. Nah, penelitian ini juga sudah lama, jadi menurut saya layak untuk diperbarui di bidang kita ini. Kemudian berikut ada outcome-nya. Jadi dari penelitian, dari meta analisis ini bisa menyebutkan bahwa dari kelompok yang mengalami pembedahan terdapat success rate dari kategori bisa bebas sembuh dari kategori WHO sebesar 81,9%. Kemudian pada yang pembedahan 59,7%. Jika dilakukan pemeriksaan pada summary odds ratio-nya, ini merupakan signifikan lebih baik dibandingkan yang diberikan pembedahan daripada yang non pembedahan. Berikut juga pada meta analisis ini juga melakukan pemeriksaan analisis pada tingkat kematian dan loss per follow-up dan kemudian treatment failure. Namun karena tadi lagi-lagi karena heterogenitas yang sangat tinggi, akibatnya jadi tidak bisa dilakukan uh, analisa selanjutnya. Berikut ini adalah penelitian yang berhasil. Berikut adalah 14 tadi first plotnya, di mana lebih cenderung banyak yang mengalami keberhasilan dalam pengobatan. Nah, di sini ini kutipan dari guideline WHO, di mana uh, pembedahan pada MDR ini memang sudah disarankan dan direkomendasikan bahwa pada pasien-pasien yang memiliki selektif indikasi yang secara baik selektif tentu harus memenuhi kriteria macam-macam seperti pulmonary function test yang baik dan sesuai dengan indikasi kita. Kemudian dan juga terlebih pada pasien-pasien yang mengalami uh, tadi localized lesion, di mana kita bisa melakukan pemotongan atau pengambilan jaringan paru secara maksimal untuk mengurangi dari bacterial load-nya di bagian parenchyma paru tersebut. Kemudian juga bisa mengurangi efek dari sequel dari TB tersebut, sehingga akan memperbaiki prognosis dari pasien-pasien ini. Ini sudah direkomendasi oleh WHO. Kemudian ini yang tadi saya kutip, ini adalah salah satu jurnalnya yaitu dari reference nomor 35 yang dari Gagio. Dia melakukan penelitian secara prospektif dan menemukan sebanyak 380 pasien dengan MDR yang berhasil memiliki outcome yang favorable itu sebanyak 53%, jadi cukup signifikan. Sementara yang per outcome sebanyak 47%, dan ada beberapa prognostik yang menyebabkan pasien ini per outcome, yaitu salah satunya dengan BMI yang kurang dari sama dengan 18,5, bilateral pulmonary disease, retreatment case, dan adanya XDR. Nah, lagi-lagi tiap sampel atau tiap studi yang melakukan penelitian ini itu tidak menjelaskan secara spesifik surgical resection-nya um, indikasinya berapa berapa banyak beberapa banyak indikator yang harus dilihat. Dia tidak memiliki, tidak menjabarkan maksudnya. Jadi tidak secara spesifik. Jadi hanya seperti ini dibuat oleh Georgian NPP Drug Resistance Committee untuk menentukan pasien ini kapan harus direseksi, kapan harus tidak. Jadi masih sangat variatif. Ini paper yang kedua. Paper kedua ini tentang meta analisis. Nah, sayangnya dari ketiga paper tadi ini, yang Skyloop ini tidak ditemukan sampai saat ini. Jadi masih uh, tidak bisa dicobakan lanjut. Sementara paper yang ketiga ini tentang meta analisis, lagi-lagi dia menyebutkan keberhasilan dari pembedahan di bidang pasien-pasien dengan MDR. Seperti di tabel ini. Berikut juga tampak adanya cukup yang besar pada bagian yang surgery. Nah, di sini meta analisis ini memiliki keunggulan dibandingkan yang meta analisis utama yang saya bahas ini, yaitu di mana dia melakukan kategori kapan pasien ini dilakukan pneumonectomy, kemudian partial resection. Di sini dinilai keberhasilannya juga. Namun lagi-lagi tergantung pada subjek yang dinilai.
Ini adalah salah satu contoh case report yang saya temukan. Bagaimana sih localization yang dimaksud? Nah, seperti ini. Seperti ini, dilakukan pertama bisa dilakukan wedge resection dulu. Kemudian pada pasien ini dilakukan lobectomy. Kemudian berikut adalah follow up-nya. Nah, pasien ini bisa berhasil bisa berhasil negatif dan tanpa sequela. Jadi dari meta-analisis ini sangat menyarankan bahwa adanya pembedahan di bidang pembedahan. Seperti yang kita tahu, saya juga berusaha mencari kapan sih kita bisa melakukan pembedahan pada MDR. Sama saya sekolah juga, saya juga jarang menemukan pasien-pasien yang kita lakukan dengan MDR. Biasanya pasien harus uh, masih TB ataupun uh, kita melakukan pembedahan pada sequelnya, pada komplikasinya, bukan bukan berusaha untuk mengurangi bakterial load-nya. Nah, di sini membuka wawasan kepada kita bahwa uh, pembedahan juga memiliki peranan untuk bisa membantu penyembuhan dengan pemberian medikamentosa baik itu. Sekian dari